Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad. Saya dari Ilmu Hukum B semester 6. Ya. Di sini saya akan sedikitnya menjelaskan tentang cara membuat surat gugatan ya, dan juga tips and triknya. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Penyelesaian Hukum Acara Perdata. Penyelesaian Hukum Acara Perdata. Nah, sebelum kita ke tata cara pembuatan surat gugatan, marilah kita ketahui terlebih dahulu definisi dari surat gugatan itu tersendiri ya. Jadi surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak ya. Nah, selanjutnya bentuknya ada warna prestasi dan juga perbuatan melawan hukum ya. Seperti yang kita tahu, bentuk surat gugatan atau bentuk gugatan perdata itu ada dua, prestasi dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya ada unsur umumnya, tentu saja ada identitas, posita, serta petitum. Nah, apa itu identitas? Identitas itu adalah berisi nama lengkap, identitas lengkap penggugat antara lain nama lengkap, alamat, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan kapasitas penggugat, misalnya sebagai diri atau sebagai ketua direksi ya, mengatasnamakan siapa gitu ya. Jadi identitas ini penting. Lalu ada posita. Apa sih posita? Posita itu bisa disebut juga fundamentum potendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan suatu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan posita ini adalah alasan-alasan seseorang itu membuat tuntutan ya. Lalu apa itu petitum? Petitum itu berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim. Nah, jadi untuk dikabulkan, selain tuntutan utama, penggugat juga bisa menambahkan dengan tuntutan subsidiar atau pengganti seperti menuntut membayar denda dan lain-lain ya. Jadi petitum ini lebih ke kita ini ingin menuntut apa di surat gugatan ini ya. Kalau posita tadi alasannya, kalau ini adalah tuntutannya. Nah, ini ada unsur-unsur gugatan. Nah, unsur-unsur gugatan ini marilah kita sesuaikan dengan surat gugatan yang coba saya buat nanti ya, kita sesuaikan. Langsung saja kepada contoh surat gugatan dan juga tata cara membuat surat gugatan. Sekarang kita lanjut kepada tata cara membuat surat gugatan ya. Di sini saya sudah membuat surat gugatan yang sederhana tentunya. Nah, tentunya surat gugatan ini harus memenuhi syarat formil dan syarat material ya. Menurut Yahya Harahap menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam surat gugatan adalah sebagai berikut. Syarat formilnya yaitu gugatan didaftarkan di pengadilan negeri sesuai dengan kewenangan relatif. Nah, di sini bahwa para pihaknya di sini ada di Bandung, maka kewenangan relatifnya itu adalah Pengadilan Negeri Bandung, didaftarkan di Pengadilan Negeri Bandung. Lalu diberi tanggal. Di sini sudah ada tanggal 4 Juli 2018. Lalu ditandatangani oleh kedua belah pihak ya, baik penggugat, kuasanya, serta ada identitas para pihak. Ditandatangani oleh para pihak ya. Nah, sudah. Lalu ada identitas para pihak. Nah, identitas para pihak ini kita buat seperti ini.
Nah, nanti kita jelaskan ya. Lalu ada syarat material. Syarat materialnya itu ada dasar gugatan atau dasar tuntutan, fundamentum petendi, ataupun kita bisa menyebutnya posita ya, dan juga petitumnya. Penggugat nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar yang tuntutan tersebut. Nah, lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan itu adalah sebagai berikut nih ya. Jadi yang pertama, tangga gugatan. Tangga gugatan ini jangan sampai salah. Apabila salah, nanti gugatan tersebut akan gagal ya kawan-kawan. Lalu ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri yang mana dan dalam surat kuasa serta alamat. Nah, ketua pengadilan negeri Bandung, alamatnya di RM Marta Dinata nomor 74 Cihapit, Kecamatan Wetan, Kota Bandung. Nah, nanti selanjutnya perihalnya. Nah, ini perihalnya surat gugatan sengketa tanah sudah memenuhi. Lalu penyebutan sebagai penerima kuasa. Nah, di sini ada sebagai penerima kuasa ada Muhammad Irsyad SH ya. Ini sudah jelas dan identitasnya juga sudah jelas. Dan di sini bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum. Nah, lalu ada identitas penggugat. Nah, identitas penggugat ini ada seperti ini, Tatang Hidayat ya. Seperti ini, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Berdasar surat kuasa tertanggal. Nah, di sini sudah mendatangani menunjukkan surat gugatan sengketa tanah terhadap PT Anugerah Sukmajaya ya. Jadi sudah terpenuhi dan juga disebut juga sebagai tergugat, selanjutnya sebagai tergugat. Nah, jadi penyebutan kata penggugat dan tergugat ini jangan sampai tertukar ya, nanti bisa menjadi error in persona dan jadi gugatan yang cacat. Nah, di sini langsung kepada posita. Nah, di sini sudah saya tandakan, sudah beri nama posita di sini, yaitu alasan pemohon untuk memohon sengketa gugat terhadap termohon sebagai berikut. Nah, jadi posita ini adalah alasan-alasan si penggugat untuk menggugat si tergugat ya. Di sini bahwa tergugat membuka areal perkebunan semangka dan sebagainya. Jadi harus diuraikan positanya dan adanya timbulnya kerugian. Nah, adanya timbulnya kerugian sebagai berikut. Nah, di sini harus dicantumkan juga sebagai unsur-unsur dalam surat gugatan dan menguraikan juga positanya. Jadi kerugian itu bagian dari posita yang harus diuraikan juga. Nah, selanjutnya ada petitum. Nah, petitum jadi di sini adalah tuntutan dari penggugat ya. Ada mengabulkan gugatan sebagai mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan sebagainya. Di sini harus dicantumkan juga petitumnya. Sudah itu lalu ada tuliskan petitum subsidiar. Dengan kata lain adanya perkataan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Jadi ada juga yang menuliskan
ex aquae et bono. Nah, sama saja. Jadi mohon untuk hakim untuk memutuskan seadil-adilnya ya. Sudah itu ada namanya tanda tangan dari pengacaranya, dan juga jangan lupa ini ada surat kuasanya, serta jangan lupa adanya materai 6.000. Nah, di sini tinggal tanda tangan. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.